Berikutnya kita akan mencoba menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan teman-teman dari chat room. Yang pertama, izin bertanya, untuk pasien yang butuh rujukan ke polirawat jalan rumah sakit, apakah perlu inform consent pada saat di FKTP? Mungkin langsung dijawab saja ya, Dok. Oke, saya ini ya, untuk pasien yang rujukan ke polirawat jalan, apakah perlu inform consent? Saya rasa ini hanya edukasi saja ya, bukan inform consent ya. Ya, terima kasih. Jadi tidak perlu inform consent. Berikutnya, untuk klinik rawat jalan dengan peserta BPJS di atas 5.000, idealnya untuk SDM, dokter, perawat, admin, dan lain-lainnya berapa aja, Dok? Waduh, ini sesuai saja ya. Sesuai dari kriteria di. Jadi gini, dalam proses akreditasi nanti, satu orang petugas itu boleh merangkap jabatan berapapun. Jadi tidak harus satu jabatan satu orang. Maka karena nanti kalau satu jabatan satu orang, biayanya operasional klinik kan jadi habis. Jadi boleh seminimal mungkin, yang penting tercover, tugasnya terselesaikan, pasien bisa dilayani dengan baik. Maaf saya potong tadi, Dokter. Ya, terima kasih. Berikutnya pertanyaannya, jika sudah RME apakah masih harus menggunakan kertas untuk tanda tangan basah? Nah ini juga saya kemarin pas diskusi, seharusnya tanda tangan itu sudah barcode ya sekarang ya. Tanda tangan itu, apakah itu dianggap sah oleh pengadilan apa tidak? Karena dampak dari apa yang sudah kita tulis di rekam medis itu sebagai alat bukti di pengadilan. Saya masih belum bisa menjawab ini. Ya. Baik. Berikutnya dari nomor 329. Untuk melibatkan pasien dan keluarga, apakah semua pelayanan melibatkan pasien harus tertulis di rekam medik dan ditandatangani pasien di rekam medik seperti tindakan IGD, pengobatan diabetes mellitus, pencabutan gigi. Untuk hak dan kewajiban disampaikan melalui beberapa cara, antara lain banner tatap muka. Untuk tatap muka bagaimana bukti telusurnya? Kemudian untuk keluhan pelanggan, setelah kita bentuk UPM, kita buka seminggu sekali untuk survei kepuasan kados pundi. Jadi ini ada 3 pertanyaan, Dr. TW, terkait dengan keterlibatan keluarga, mau pasien dan keluarga, kemudian terkait dengan HPK, di mana terkait dengan tatap muka untuk bukti telusurnya, dan yang terakhir untuk survei kepuasan. Silakan, Dok. Ya, jadi tidak perlu pasien atau keluarga pasien terlibat di rekam medis, termasuk tanda tangan. Itu cukup kita sudah menyampaikan, kita tulis di situ, sudah melakukan edukasi, sudah cukup. Kemudian untuk hak dan kewajiban yang disampaikan dengan beberapa cara. Jadi ini kalau tatap muka itu nanti surveyor akan telusur, duduk mengikuti pasien, bagaimana petugas apakah melakukan edukasi tatap muka itu secara langsung atau tidak. Bisa sembunyi-bunyi, bisa langsung terus terang. Jadi kalau saya survei itu biasanya sambil saya masuk ke ruangan di mana nanti surveyor itu akan dipertemukan dengan teman-teman. Begitu turun dari mobil itu sudah mengamati dari pendaftaran. Itu sudah sambil jalan itu bisa mengamati apa yang dilakukan petugas-petugas tersebut. Jadi tidak harus setiap pasien terbukti begitu, enggak. Cukup sampling saja. Maka dibutuhkan media lain agar informasi hak dan kewajiban itu tersampaikan ke pasien. Begitu nggih? Baik, terima kasih.
Berikutnya pertanyaan yang lain dari 158. Untuk mengakomodir kajian awal risiko jatuh, gambar orang di e-rekamedik yang belum ada bagaimana ya dok? Jadi kalau gambar di e-rekamedik belum ada bagaimana? E-rekamedik yang bekerja sama saat ini yang sesuai dengan pembiayaannya kebetulan belum bisa add-on untuk tambahan. Adakah bisa dimasukkan jadi rencana TL di tahun mendatang agar skor tetap 10? Ya. Jadi karena di e-rekamedik belum bisa, maka kita harus menyimpan secara manual untuk melengkapi tersebut. Boleh, itu kalau dijadikan rencana pengadaan tahun berikutnya itu sudah nilai 10. Kemudian dari 522, apabila kajian awal pasien sebatas pemeriksaan TTV oleh paramedik di ruangan berbeda dengan ruang dokter, boleh tidak dok? Jadi kajian awalnya tensi di awal, di TTV Boleh, di boleh, boleh. perawat sama di dokter Tidak harus beda. di depan pintu, tidak harus di satu ruangan. Boleh, enggak apa-apa. Boleh. Baik. Berikutnya 6063, untuk klinik rawat jalan, apakah harus ada dokumen CPPT? Dan apakah juga harus melakukan pengkajian ulang? Karena biasanya pasien rawat jalan datang untuk kasus berbeda untuk kunjungan selanjutnya. Ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Ini disesuaikan saja. Jadi nanti di rawat jalan tanpa ada pemeriksaan penunjang yang banyak. Itu elemen penilaiannya hanya 84. 84 elemen penilaian, kemudian telusurnya juga lebih mudah. Bagi surveyor untuk membuktikan itu lebih mudah karena waktunya sama, 2 hari 1 malam. Jadi monggo kalau mau dilengkapi ya lebih bagus, tidak dilengkapi pun nanti akan terbukti sudah dilakukan atau belum, tidak masalah. Baik. Untuk pertanyaan lanjutan dari 273, bila sudah ada e-rekamedik pasien dan di dalamnya sudah ada mencakup kajian awal tersebut hingga CPPT-nya, apakah perlu hardware atau CPPT manual? Tidak perlu. Ayo kita mulai move on dari paperless ya. Kita sudah masuk ke e-rekamedik. Bahayanya nanti kalau listrik mati, itu terus pasien kacau pelayanannya. Baik, kita lanjutkan di 263. Untuk klinik rawat jalan, setiap kunjungan pemeriksaan apakah harus selalu dilakukan pengkajian awal? Atau ada waktu tertentu untuk pengkajian awal lagi? Selalu. Selalu ya, untuk pengkajian awalnya. Baik, kita lanjut di 063. Di tempat kami atau klinik rawat inap sudah menggunakan rekamedik elektronik, di mana formatnya SOAP. Dan belum ada format kajian awal seperti yang tadi disebutkan. Dalam hal ini, apakah form kajian awal bisa dibuat terpisah menggunakan hard file, seperti lembar inform consent? Harus di-upgrade itu berarti softwarenya. Karena kalau intinya ditambahkan ya dok. Betul. Baik, dari 382, pada pasien rawat jalan, sebagian besar kunjungan di klinik adalah kasus akut. Apakah harus selalu tersedia asesmen yang lengkap sesuai EP tersebut setiap kunjungan kasus baru tersebut? Begini, ini sekaligus menjawab yang tadi, kajian harus minimal ada 5 tadi. Itu sebetulnya kita sudah melakukan. Coba cek di rekamedik kita. Ada nama, ada tanggal lahir. Sekarang sudah pakai tanggal lahir ya, bukan umur ya. Kalau tanggal lahir itu kan nanti pemeriksaan tahun berikutnya kita menghitung. Tapi kalau umur kan mandek. Itu sudah ada semua, termasuk agama. Coba dicek. Termasuk kalau tadi yang pakai SOAP. Itu di awal identitas pasien itu sudah masuk. Nah, kalau belum, otomatis harus di-upgrade agar item-item ini masuk di dalam e-rekamedik. Yeah. Baik, berikutnya dari 368,
Untuk bentuk evaluasi rencana asuhan ditulis di rekam medik pasien bentuknya seperti apa. Kemudian untuk pasien pronalis rutin berkunjung setiap bulan, apakah bisa sebagai bentuk evaluasinya gitu. Oke, begini. Jadi biasanya kalau kita terapi DM, diabetes mellitus, dalam 1 bulan, ketika bulan pertama itu tinggi terus, kemudian diterapi dosisnya menjadi turun sesuai yang sudah kita target, apakah akan diberikan sesuai yang bulan kemarin atau sudah diturunkan? Itu salah satu bentuk evaluasi. Sehingga ketika diturunkan dosisnya, maksudnya ketika GDS-nya sudah normal, maka dosis pengobatan diturunkan. Itu sudah merupakan bentuk evaluasi. Juga prolanis. Prolanis itu salah satu bentuk evaluasi. Karena setiap bulan dilakukan pemeriksaan. Jadi bukan di edukasinya, tapi di pemeriksaannya. Ya, ada pemeriksaan laborat 6 bulan sekali, ada screening semuanya. Boleh itu jadikan evaluasi. Tapi ditulis juga di rekam medis bahwa pada bulan ini hasilnya laborat sekian, pengobatan rutinnya tiap hari sekian, dilakukan perubahan. Oke. Ya, terima kasih. Jadi intinya bisa, tapi terkait dengan hasil pemeriksaan dan terapi selanjutnya. Baik, terima kasih Dr. Tlagowismo atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan maupun paparan yang sudah diberikan. Semoga apa yang tadi telah disampaikan bisa dipahami dan kemudian bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih buat Dr. Tlagowismo atas penyampaiannya. Mohon aplaus teman-teman untuk Dr. Tlagowismo.